Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada rekan-rekan semua, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 1 di tahun 2021. Hal ini yang akan kami sampaikan berkenaan dengan banyaknya teman-teman yang bertanya terkait dengan perhitungan nilai hasil seleksi kompetensi teknis, wawancara, sosiokultural, dan juga manajerial. Oleh karena itu, kita akan bahas tuntas terkait bagaimana cara menghitung apakah rekan-rekan sekalian lulus atau tidaknya berdasarkan juga adanya afirmasi ya. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja. Nah, di sini teman-teman kami sudah membuat rumusan untuk perhitungan kelulusan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Nah, di mana sini kita lihat dulu, kita bahas per tabelnya ya. Di sini ada kompetensi teknis yang mendapatkan tentunya tambahan nilai atau afirmasi di tahun 2021 untuk 4 kategori ya. Ada Cerdik ya, usia di atas 35 tahun, STHK 2, dan juga kami mengkombinasikan antara dua afirmasi, yaitu THK 2 ditambah dengan usia di atas 35 tahun. Kemudian di sini ada tabel di sebelah kanan ini. Nah, ini yang kolom berwarna merah ini khusus untuk passing grade ya. Ini untuk passing grade atau nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, dan yang ini adalah manajerial. Kemudian dan yang 24 ini tentunya adalah wawancara. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil perhitungannya atau menggunakan tabel yang sudah kami buat ini ya untuk perhitungan kelulusannya. Seperti ini teman-teman, silahkan diperhatikan. Untuk Cerdik itu pastinya itu 500 poin, sudah kita tahu maksimal nilai kompetensi teknis. Kemudian usia di atas 35 tahun itu 15% dari afirmasi maksimal untuk kompetensi teknis, atau nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 75 poin dapatnya. Kemudian untuk STHK 2 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis yang dapatnya 50, dan juga tambahan antara THK 2 dan usia di atas 35 tahun itu 125, di mana 15% dan ditambah 10% ya 25%, yaitu poinnya 125. Dan untuk kami juga sini menghitung yang peserta yang tidak memiliki afirmasi atau tanpa afirmasi. Oke, kita lihat di sini. Jadi untuk passing grade untuk PG kompetensi teknis, silakan nanti teman-teman, kami juga akan nanti mencantumkan di link deskripsi untuk rumus yang kami gunakan di sini. Nah, di sini ini adalah untuk kompetensi teknis. Silakan nanti rekan-rekan sekalian memasukkan nilai ambang batas kompetensi teknis sesuai dengan mapel masing-masing. Nah, di sini sudah kami rumuskan, sudah kami masukkan nilai minimum capaian PG untuk di tahun 2021 sesuai dengan tambahan afirmasi. Nah, warna hijau ini kami khususkan untuk Cerdik karena memang untuk Cerdik berapapun nilai mentah, artinya nilai mentah di sini teman-teman, nilai yang teman-teman peroleh saat selesai mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis tahap 1. Jadi nanti sini masukkan saja nilai mentah yang teman-teman peroleh setelah mengikuti ujian. Nah, di sini untuk usia di atas 35 tahun, yang pertama yang tadi sering kita tidak bahas lagi karena pastinya berapapun didapat, pastinya itu nanti akan mendapatkan afirmasi 500 poin maksimal. Kemudian di sini untuk di atas 35 tahun itu untuk kalau PG-nya 320, maka minimal atau yang harus teman-teman capai nantinya di kompetensi nanti yaitu 245 poin ditambah 75, itu baru nanti mencapai minimal nilai PG-nya. Kemudian untuk yang STHK 2 itu minimal 270, dan untuk yang THK 2 plus usia di atas 35 tahun itu 195. Dan tentunya untuk yang tanpa afirmasi harus mencapai nilai passing grade 320 sesuai dengan nilai PG masing-masing mapel, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke sosiokultural dan manajerial. Ini secara kumulatif itu 130. Jadi di sini wajib juga teman-teman yaitu mencapai nilai PG dari sosio dan manajerial ini. Apabila nanti teman-teman tidak mencapai nilai sosio dan manajerial, itu otomatis juga tidak dianggap atau tidak lulus di P3K di tahun 2021. Karena sesuai dengan aturan Men 4 RB, semua kompetensi baik teknis, sosio
dan manajerial maupun wawancara itu wajib semua mencapai nilai ambang batas, baru nanti teman-teman dianggap lulus P3K di tahun 2021. Dan untuk wawancara yaitu 24 PG-nya. Nah, kita misalkan di sini saya ambil contoh untuk PG yaitu guru kelas SD ya, 320. Misalkan usia yang di atas 35 tahun, peserta di atas 35 tahun itu mendapatkan nilai mentah setelah mengikuti ujian, kita anggap misalnya mendapat nilai 200 ya, nilai 200. Kemudian di sosio dan manajerialnya itu dia lulus teman-teman ya, 145. Maka kemudian wawancaranya juga lulus, maka secara otomatis nanti itu tidak dianggap lulus ya, atau gagal artinya, karena minimal yang harus dicapai oleh usia di atas 35 tahun berdasarkan juga tambahan afirmasi itu minimal 245. Namun kalau seandainya teman-teman mendapatkan 200, itu artinya tidak mencapai 245, sehingga hasil akhirnya nanti itu gagal seperti itu, karena dinilai kompetensinya teknisnya tidak mencapai PG. Kemudian kita lihat lagi di sini misalnya bagaimana yang STHK2. Ya, misalkan STHK2 di sini itu mendapatkan nilai mentahnya 300, kita anggap ya, 300. Kemudian di sosio dan manajerialnya 130. Maaf, 130. Kemudian di wawancara dapatnya mungkin 40. Nah, maka secara otomatis nanti di sini akan menjadi lulus keterangannya karena semuanya tercapai, karena di sini minimal 270, teman-teman mendapatkan 300 ya. Artinya tambahannya dari 300, artinya 300 ini dengan ditambah dengan tambahan nilai itu melebihi nilai passing grade seperti itu. Kemudian kalau seandainya teman-teman mendapatkan afirmasi di sini 270, ya pastinya itu juga lulus ya teman-teman, karena itu nilai PG minimal yang harus dicapai. Kemudian kita lihat lagi untuk STHK2 dan usia di atas 35 tahun yang dijumlahkan ya, yang dihitung kumulatif. Maka di sini minimal teman-teman harus mencapai 195. Kalau seandainya di hasil nanti nilai mentahnya mendapatkan 190, maka kita lihat, nah itu tidak juga dianggap lulus teman-teman, gagal ya. Meskipun di sosio dan wawancaranya lulus, namun hasil untuk teknisnya tidak mencapai minimal nilai minimum untuk capaian PG, maka juga tidak dianggap lulus. Kecuali sih 195, maka keterangannya akan berubah menjadi lulus. Tapi dengan catatan teman-teman, sosio dan manajerial serta wawancara ini wajib juga teman-teman mencapai minimal nilai PG untuk dinyatakan lulus seperti itu. Meskipun kita contohkan lagi di sini, mungkin teman-teman mendapatkan yang usia di atas 35 tahun itu mendapatkan nilai 300, kemudian ini juga 300, kita anggap saja semuanya 300 ya, kita masukkan 300. Tentunya untuk yang tanpa afirmasi itu wajib ya 320 agar dianggap lulus di teknisnya. Nah, kita contohkan misalnya di usia di atas 35 tahun ini hanya mendapatkan nilai sosio dan manajerialnya itu 110 misalnya, maka juga akan dianggap gagal teman-teman, karena tidak mencapai nilai PG untuk sosio dan manajerial. Begitu pula kalau seandainya di sini anggaplah nilainya 135 ya, seperti itu. Sedangkan di wawancaranya Anda mendapatkan 20, maka juga tidak dianggap lulus seperti itu. Begitu juga dengan STHK2. Misalnya di sini dapat 300 nilai mentahnya, kemudian di sosionya mendapatkan 125. Nah, maka akan berubah menjadi gagal teman-teman, karena keterangannya di sini harus semua PG itu tercapai. Begitu pula dengan usia di atas 35 tahun dengan THK2, misalkan sosio dan manajerialnya mendapatkan 110, maka juga dianggap gagal seperti itu. Dan bagaimana dengan tanpa afirmasi? Artinya semua untuk yang peserta tanpa afirmasi itu wajib semua mencapai nilai PG agar dianggap lulus di tahun 2021. Apabila di sini misalnya karena di teknis ini banyak sekali rekan-rekan kita yang tidak mencapai nilai PG, anggap sini mencapai 195, yang tanpa afirmasi maka akan dinyatakan gagal tentunya karena tidak mencapai nilai PG. Namun untuk kepastiannya kita tunggu teman-teman terkait dengan hasil pengumuman seleksi kompetensi P3K di tahun 2021 itu di tanggal 24 nantinya. Sama-sama kita menunggu hasil akhirnya ya, seperti apa untuk
hasil P3K di tahap 1 ini. Namun yang perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya Panselna juga menyediakan memberikan masa sanggah ya. Ada masa sanggah yang diberikan oleh peserta nantinya setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi seperti itu. Dimana masa sanggah itu kita lihat di sini waktu yang diberikan. Sebentar kita buka dulu portalnya. Dimana untuk masa sanggah untuk P3K guru ini, untuk yang tahap 1 itu dari tanggal 24 sampai dengan 20 September untuk masa pengajuan sanggah, tentunya hasil dari pengumuman seleksi kompetensi tahap 1. Dimana nanti jawaban sanggahnya itu 27 September sampai dengan 5 Oktober 2021. Dan juga teman-teman banyak yang masih bertanya apakah benar Min dapat afirmasi. Ini benar teman-teman ya, karena afirmasi ini sudah dijelaskan atau sudah dicantumkan secara resmi oleh pemerintah dalam peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, dan teman-teman bisa mendownload peraturan tersebut di portal guru pppk.kemendikbud.go.id. Silakan cari judulnya yang ini teman-teman, yang Permenpan nomor 28 tahun 2021. Klik saja nanti selengkapnya, maka akan muncul dokumennya secara otomatis. Nah, silakan teman-teman baca di sini terkait afirmasi tersebut yang sudah kami jelaskan, hitungkan juga di sini. Jadi bagi rekan-rekan guru honor sekalian, silakan download filenya untuk menghitung nilai akhir bagi rekan-rekan sekalian apakah lulus atau tidak. Tentunya ini berdasarkan tambahan afirmasi. Jadi sini sudah lengkap kami buatkan. Ini untuk nilai minimum capaian PG. Ini sesuaikan dengan di sini nilai PG masing-masing mapel, kemudian nilai mentah yang teman-teman peroleh. Di sini silakan dimasukkan, kemudian berapa nilai sosiokultural dan manajerialnya dimasukkan di sini. Kemudian wawancara silakan masukkan nilai teman-teman peroleh di tahap 1 ini. Maka nanti di sini akan muncul keterangan lulus atau gagalnya. Oke, itulah informasi yang dapat kami berikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.